Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Widya Rahayu. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Saudara Amar Ali Sidik dan Saudari Evitonia Lestari. Di sini kami akan memaparkan tentang alat peraga dan sumber belajar pada mata pelajaran fikih. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang alat peraga dan sumber belajar yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, alat peraga adalah alat bantu yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar, agar proses belajar mengajar siswa itu lebih efektif. Alat peraga merupakan salah satu komponen penentu efektivitas belajar. Alat peraga mengubah materi ajar yang abstrak menjadi konkret dan realistik. Nah, penyediaan perangkat alat peraga merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan siswa belajar sesuai dengan tipe siswa belajar tersebut. Nah, alat peraga berfungsi untuk menerangkan atau memperagakan suatu mata pelajaran dalam proses belajar mengajar. Di sini ada beberapa jenis alat peraga, diantaranya yaitu gambar. Nah, contoh penggunaan alat peraga gambar kita bisa menggunakan pada pembelajaran fikih kelas 2 MI. Misalkan pada KD mempraktekkan wudhu dan doanya dengan tertib dan benar. Nah, kita bisa menggunakan alat peraga berupa gambar atau poster yang berisi tentang tata cara serta doa ketika sedang wudhu, sehingga siswa bisa melihat dan mengamati gambar tersebut. Nah, selain itu, siswa juga bisa menambah wawasan dan memahami konsep dan tata cara berwudu. Dengan adanya alat peraga poster dan gambar, diharapkan siswa mampu menggambarkan atau membayangkan tata cara wudhu yang baik dan benar, seperti yang telah diterangkan atau yang telah dipaparkan dalam gambar atau poster tersebut. Kemudian jenis yang selanjutnya yaitu ada papan tulis. Kita bisa menggunakan alat peraga ini ketika kita akan mengajarkan cara-cara menuliskan huruf-huruf hijaiyah kepada para siswa. Nah, kita bisa langsung memberikan contoh menuliskan huruf-huruf hijaiyah di papan tulis, sehingga siswa bisa melihat secara langsung cara menulis huruf hijaiyah dengan benar. Karena menulis huruf hijaiyah berbeda dengan ketika kita menulis huruf Latin biasa. Nah, jenis selanjutnya yaitu ada lagu. Nah, misalkan contohnya kita bisa ketika guru mengajarkan tentang rukun Islam, kita bisa menggunakan lagu Balonku Ada 5 dengan mengubah liriknya. Nah, contohnya seperti ini. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat bagi si papa, haji bagi yang kuasa. Nah, bisa dilanjutkan sampai selesai ya liriknya. Nah, jadi dengan alat peraga lagu diharapkan siswa akan menarik perhatiannya atau menarik semangatnya dalam menghafal rukun Islam. Daripada ketika kita menyebutkan rukun Islam, siswa akan atau kurang tertarik hanya dengan disebutkan saja. Berbeda dengan menggunakan alat peraga lagu, diharapkan siswa akan lebih tertarik untuk menghafalkan rukun-rukun Islam. Nah, selanjutnya yaitu ada tape recorder. Nah, tape recorder merupakan alat peraga yang bersifat auditif, yaitu alat peraga yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Akan tetapi, alat peraga ini tidak cocok untuk digunakan kepada siswa disabilitas tunarungu atau yang mempunyai kelainan dalam pendengaran. Nah, contoh penggunaan alat peraga ini kita bisa diterapkan pada misalkan pembelajaran fikih, yaitu melafalkan Quran surat Al-Fatihah dengan benar dan jelas. Nah, kita bisa menggunakan kaset recorder untuk memperdengarkan contoh bacaan Quran surat Al-Fatihah dengan benar dan jelas, sehingga siswa
bisa ada gambaran dan acuan bagaimana membaca Quran surat Al-Fatihah tersebut dengan baik dan benar. Nah, hal ini diharapkan akan lebih menarik perhatian siswa daripada hanya sekedar disampaikan atau hanya sekedar guru mencontohkan bacaan surat Al-Fatihah tersebut. Nah, kemudian jenis yang selanjutnya yaitu ada video kaset. Nah, video kaset merupakan alat peraga audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Nah, penggunaan alat peraga ini sangat efektif sekali untuk membantu memberikan pengetahuan yang lebih kepada siswa. Nah, contoh penerapannya yaitu misalkan menceritakan keteladanan Nabi Yusuf. Nah, kita bisa memutarkan film animasi tentang keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam sehingga anak akan mendapat gambaran yang jelas tentang keteladanan Nabi Yusuf daripada guru cuma membacakan cerita tentang Nabi Yusuf. Anak akan merasa bosan dan tujuan dari pembelajaran itu tidak akan tercapai. Tetapi dengan alat peraga ini diharapkan bisa membantu siswa untuk lebih memahami tentang materi tersebut sehingga tujuan dari pembelajaran yang disampaikan itu tercapai. Kemudian jenis yang terakhir itu benda asli, yaitu maksudnya benda asli di sini adalah alat peraga yang kita gunakan memang merupakan benda yang digunakan dalam aplikasinya sehari-hari dalam fikih yang barangnya dapat dengan mudah kita peroleh. Contohnya, ketika kita akan mengajarkan materi tentang tayamum, kita bisa langsung menggunakan debu yang ada di sekitar kita. Ataupun ketika kita belajar tentang wudhu, kita bisa langsung menggunakan air sebagai alat peraganya. Nah, kita juga bisa menggunakan kain kafan asli untuk mempraktekkan tata cara mengkafani mayat agar siswa jauh lebih paham. Tetapi penggunaan media ini harus dipilih atau disesuaikan dengan tingkat kelas peserta didik supaya peserta didik dapat memahaminya dengan mudah. Nah, kemudian di sini ada sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, sumber belajar pada dasarnya banyak sekali, baik yang terdapat di lingkungan kelas, sekolah, sekitar sekolah, bahkan di masyarakat. Nah, akan tetapi yang perlu kita pahami dalam hal ini adalah masalah pemanfaatannya. Nah, yaitu akan tergantung kepada kreativitas dan budaya mengajar guru atau pendidikan itu sendiri. Nah, seorang ahli menegaskan bahwasanya pada awalnya hanya terdapat jenis sumber belajar manusia, bahan, lingkungan, alat dan perlengkapan serta aktivitas. Nah, maksud dari sumber belajar manusia yaitu manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Peranannya yaitu sebagai sumber belajar dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu manusia atau orang yang sudah dipersiapkan khusus sebagai sumber belajar melalui pendidikan khusus pula seperti guru, konselor, administrator pendidikan, tutor, dan sebagainya. Dan kelompok yang kedua yaitu manusia atau orang yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk menjadi seorang narasumber, akan tetapi memiliki keahlian yang mempunyai kaitan erat dengan program pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya dokter, penyuluh kesehatan, petani, polisi, dan sebagainya. Sumber belajar yang kedua yaitu bahan. Nah, bahan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang membawa pesan atau informasi untuk pembelajaran. Baik pesan itu dikemas dalam bentuk buku, video, film, bola dunia, grafik, CD, dan sebagainya. Nah, kelompok ini biasanya disebut dengan media pembelajaran. Nah, demikian halnya dengan bahan ini bahwa dalam penggunaannya,
untuk suatu proses pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu bahan yang didesain khusus untuk pembelajaran dan ada juga bahan atau media yang dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan materi pembelajaran yang relevan. Nah, misalkan bola dunia itu memang bahan yang dirancang khusus untuk pembelajaran tentang bagaimana letak-letak suatu daerah. Nah, dan sedangkan untuk bahan atau media yang dimanfaatkan untuk memberikan pembelajaran materi pelajaran yang relevan, yaitu misalkan kardus yang berbentuk kubus. Nah, dari kardus itu kita bisa mengetahui mana kubus, mana balok. Nah, itu adalah bahan yang dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan materi. Sumber belajar yang ketiga selanjutnya yaitu lingkungan. Nah, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mampu memberikan pengkondisian belajar. Nah, lingkungan ini juga dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu lingkungan yang didesain khusus untuk pembelajaran seperti laboratorium, kelas, dan sejenisnya. Sedangkan lingkungan yang dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan penyampaian materi pembelajaran diantaranya adalah museum, kebun binatang, dan sejenisnya. Laboratorium itu merupakan lingkungan yang memang didesain untuk kita belajar tentang kimia, fisika. Nah, sedangkan bangsanya museum, kebun binatang itu adalah tempat yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar ketika kita akan memahami suatu materi pembelajaran yang berkaitan dengan museum dan kebun binatang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada alat dan perlengkapan. Nah, sumber belajar dalam bentuk alat atau perlengkapan adalah alat dan perlengkapan yang dimanfaatkan untuk produksi atau menampilkan sumber-sumber belajar lainnya, seperti TV untuk membuat program belajar jarak jauh, komputer untuk membuat pembelajaran berbasis komputer, tape recorder untuk membuat program pembelajaran audio dalam pelajaran bahasa Inggris, terutama untuk menyampaikan informasi pembelajaran mengenai listening dan sejenisnya. Dan yang selanjutnya yaitu ada sumber belajar aktivitas. Nah, biasanya aktivitas yang dapat dijadikan sumber belajar adalah aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat perpaduan antara teknik penyajian dengan sumber belajar lainnya yang memudahkan siswa belajar, seperti aktivitas dalam bentuk diskusi, mengamati, belajar tutorial, dan sejenisnya. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya tentang alat peraga dan sumber belajar dalam mata pembelajaran fikih. Selanjutnya akan diteruskan oleh materi yang selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Saudara Amar Ali Sidik dan Saudari Evi Tonia Lestari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.